Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Movie YZ. Pada video kali ini, kami akan mengulas alur cerita dari film yang berjudul Mortal Kombat. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan menceritakan bagaimana perjalanan menuju turnamen pertempuran yang akan dilakukan para champion yang berasal dari bumi yang diwarisi tanda pejuang berlambang naga dan juga tentunya diikuti oleh para petarung dari luar dunia. Diceritakan, pertarungan yang akan digelar tersebut adalah pertarungan terakhir yang harus dimenangkan oleh prajurit Outworld untuk menuntaskan kemenangannya ke-10 secara berturut-turut, dan akhirnya Shang Tsung menguasai bumi. Tokoh sentral dalam film ini, Cole Young, yang merupakan petarung bayaran, tengah bertarung untuk mendapatkan bayarannya. Namun, ia harus kalah dalam pertarungan tersebut. Tanda lahir bergambar naga tersebut menarik perhatian Jack, yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Melihat Cole yang memiliki tanda naga yang sama dengannya, ia kemudian membuntuti Cole karena dipastikan para pasukan Outworld akan memburu orang-orang yang memiliki tanda naga untuk dibunuh sebelum turnamen pertempuran digelar. Dan benar saja, Shang Tsung mengirim petarungnya Sub-Zero yang diperankan oleh Joe Taslim dan merupakan seorang pengendali es untuk memburu Cole Young yang saat itu sedang dalam sebuah kafe bersama istri dan anaknya. Namun, seketika suasana berubah menjadi bersalju dengan temperatur yang rendah, mengakibatkan kaca-kaca di kafe tersebut dengan cepat membeku. Dari kejauhan, Sub-Zero kemudian menyerang kafe tersebut untuk membunuh Cole. Beruntung saja, mereka kemudian diselamatkan oleh Jack dengan mobilnya untuk membawa Cole dan keluarganya ke markasnya. Di perjalanan, Jack, Cole, dan keluarganya kemudian dicegat oleh Sub-Zero. Tak ingin Cole terbunuh sia-sia, kemudian Jack mengambil resiko untuk menghadapi Sub-Zero sendirian dan meminta Cole untuk segera menuju markasnya dan mencari Sonya Blade yang berada di markas tersebut. Untuk memastikan istri dan satu anaknya selamat, Cole memutuskan untuk meninggalkan keduanya di sebuah penginapan kecil, selagi dia mencari alamat yang diberikan oleh Jack untuk bertemu dengan Sonya. Sementara itu, Jack yang tengah berhadapan dengan Sub-Zero harus kehilangan kedua tangannya akibat dihancurkan oleh Sub-Zero. Sesampainya di markas, Cole bertemu dengan Sonya yang ternyata merupakan pasukan khusus. Di rumah tersebut ternyata sudah ada Kano yang merupakan pembunuh bayaran yang juga memiliki tanda yang sama dengan Cole. Tidak diduga, kedatangan Cole ke markas tersebut terendus oleh Shang Tsung dan mengutus monster reptil untuk membunuh Cole. Kedatangan makhluk tersebut langsung mendapat perlawanan dari Cole dan Sonya. Sedangkan Kano saat itu diikat oleh Sonya karena memang dia brutal dan berbahaya. Tidak disangka, Cole dan Sonya kewalahan meladeni monster yang bisa menghilang tersebut. Namun, ternyata Kano bisa melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya dan akhirnya bisa mengalahkan monster reptil tersebut dengan mencabut jantungnya. Hal itu lantas membuat Kano sangat berbangga diri dan membuatnya semakin angkuh dengan merendahkan Sonya dan Blade. Melihat ancaman demi ancaman, Blade kemudian membawa Cole dan Kano ke kuil dari Lord Wright, seorang Elder God yang memberikan tempat perlindungan dan pelatihan bagi mereka yang memiliki simbol naga. Di tengah perjalanan, ketiganya bertemu dengan Liu Kang yang sudah mengetahui para pemilik simbol naga pasti akan menuju kuil Lord Wright. Sesampainya di kuil,
Liu Kang kemudian membawa ketiganya untuk bertemu dengan Raiden, yang merupakan dewa petir abadi yang melindungi Aetherhelm dari ancaman bahaya dan menjadi salah satu karakter yang paling kuat. Ternyata, Liu Kang juga telah membawa Jack ke kuil ini saat ditemukan hancur akibat serangan dari Sub-Zero. Jack pun mendapat penanganan dengan mengganti tangannya menggunakan mesin pembunuh. Cole dan Kano kemudian dilatih oleh Liu Kang dan Kung Lao yang merupakan pengabdi di kuil Lord Wright. Keduanya digembleng agar menemukan Arcana atau kekuatan super yang dimiliki mereka. Sedangkan Blade dianggap tidak memiliki tanda sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan. Kano dan Cole tidak kunjung menemukan Arcana mereka. Mereka diminta untuk berlatih lebih keras lagi oleh Raiden karena prajurit Outworld pasti akan melakukan penyerangan sebelum turnamen dilakukan. Benar saja, penyerangan mendadak ke kuil Lord Wright dilakukan oleh Sasung dan prajuritnya. Beruntungnya, penyerangan bisa dihentikan oleh Raiden dengan membuat sekat oleh listrik. Saat melihat penyerangan tersebut, Liu dan Kung Lao memutar otak untuk membantu para prajurit Aetherland mendapatkan arcananya. Lalu, ia memanaskan Kano dengan hardikan bahwa dia lemah dan bersifat buruk. Mendengar hal tersebut, Kano pun marah dan berhasil mengeluarkan arcana, yakni bisa mengeluarkan laser dari matanya. Sedangkan Cole tidak bisa menemukan arcana hingga keluarganya diserang oleh prajurit Outworld dengan 4 tangan dan tubuh yang besar. Melihat istri dan anaknya dalam ancaman, Cole bisa menemukan arcananya, yakni dengan tubuhnya dibalut perisai hidup, warisan nenek moyangnya yakni Hanzo Hasashi, sang Scorpion yang sempat dibunuh oleh Sub-Zero di masa lalu. Di sisi lain, pasukan Sasung berhasil memengaruhi Kano yang memang memiliki sifat oportunistik dan egois untuk membantu pasukan Outworld masuk kuil dengan mengaktifkan perisai listrik yang dibuat sebelumnya oleh Raiden. Setelah para prajurit Outworld bisa menembus kuil, satu persatu pasukan Aetherhelm dihajar dan salah satu korbannya yakni Kung Lao yang jiwanya dihisap oleh Sasung, penyihir. Melihat itu, kemudian Raiden membawa pasukan Aetherhelm ke Void, batas antara dua alam. Liu Kang, Cole, Jack, dan Blade kemudian masing-masing memiliki musuh dari Outworld yang akan dia habisi secara terpisah. Kemudian, Raiden mengirim mereka ke masing-masing musuh dengan kekuatan teleportasinya. Laga pertempuran khas Mortal Kombat tersaji dalam scene ini. Fatality dan ciri khas pertempuran lainnya dilakukan oleh para petarung Aetherhelm. Satu persatu musuh pun tumbang. Hingga konklusi pada film ini mempertemukan Cole dengan Sub-Zero yang menculik anak dan istri Cole. Setelah hampir kalah, Cole dibantu leluhurnya Hanzo Hasashi yang bangkit dari neraka untuk membalaskan dendamnya kepada Sub-Zero. Setelah Sub-Zero ambruk, kemudian Sasung datang untuk menjemput jasad Sub-Zero dan berjanji akan membawa pasukan lebih banyak untuk menghancurkan pasukan Aetherhelm. Sekian ulas alur cerita dari film yang berjudul Mortal Kombat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.